perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, tentu memerlukan upaya yang serius untuk mencapainya, karena kebahagiaan itu tentu tidak akan datang dengan sendirinya. Saat ini, persoalan terkait dengan masalah-masalah keluarga sangat kompleks. Mulai dari angka perceraian yang semakin tinggi, KDRT, perkawinan anak, stunting, dan masalah-masalah sosial lain. Lalu, siapa yang harus bertanggung jawab menyelesaikan masalah-masalah anak bangsa ini? Kementerian Agama telah ditahkiskan sebagai Kementerian Penjaga Ketahanan Keluarga, karena di dalam struktur Kementerian Agama terdapat nomenklatur Kantor Urusan Agama atau KUA sebagai kantor yang melegalkan terbentuknya keluarga-keluarga Muslim di Indonesia. Maka, secara moral, Kementerian Agama bertanggung jawab untuk terlibat secara aktif menyelesaikan persoalan anak bangsa di atas. Untuk itulah, Kementerian Agama melalui penghulu dan penyuluh agama Islam yang berada di KUA harus berikhtiar memberikan advokasi dan edukasi melalui bimbingan perkawinan kepada calon pengantin supaya mereka mempunyai pengetahuan untuk merencanakan dan membentuk keluarga mereka yang baik dan berkualitas. Tujuan secara umum bimbingan perkawinan adalah agar calon pengantin mempunyai pengetahuan bagaimana menyiapkan keluarga sakinah, bagaimana mereka mempunyai pengetahuan psikologi dan keterampilan mengelola dinamika keluarga, mempunyai keterampilan bagaimana memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga. Mereka juga harus mempunyai pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan pengetahuan bagaimana menyiapkan generasi yang berkualitas. Untuk memberikan bimbingan kepada calon pengantin, Kementerian Agama berupaya secara sungguh-sungguh mencetak fasilitator-fasilitator yang fasilitator ini harus mendapatkan bimbingan teknis fasilitasi kepada calon pengantin agar materi, metode yang diberikan kepada calon pengantin mempunyai standar yang sama. Jadi materi genuine dan metodenya harus standar. Karena apa? Karena kami meninggalkan metode monolog, ceramah yang diberikan kepada calon pengantin yang itu hampir tidak ada efeknya atau tidak ada pengaruhnya. Maka metode yang kami berikan adalah bagaimana menumbuhkan awareness. Materi-materi bimbing pun sudah kita standarkan. Yang pertama adalah materi pada sesi bagaimana menyiapkan keluarga sakinah. Kemudian yang kedua adalah tentang psikologi keluarga, bagaimana mereka mengelola dinamika keluarga. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mereka mengelola keuangan. Sesi yang keempat adalah menyiapkan generasi yang berkualitas. Dan sesi yang kelima adalah kesehatan reproduksi. Saya yakin jika materi ini diberikan secara komprehensif, materi-materi inilah yang dibutuhkan mereka dalam membina sebuah keluarga. Saya berpesan kepada para penyuluh agama Islam di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dan seluruh penghulu. Yang pertama bahwa berikanlah bimbingan perkawinan itu kepada calon pengantin karena itu adalah amanat dari Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang pencegahan stunting. Yang kedua, sebelum Anda memberikan materi-materi bimbingan kepada calon pengantin, maka terlebih dahulu saudara harus mendapatkan bimbingan teknis, fasilitator, bimbingan perkawinan. Untuk itu, harapan saya kepada saudara-saudara sekalian, marilah kita berikhtiar sekuat tenaga untuk menciptakan generasi-generasi yang berkualitas melalui bimbingan perkawinan yang kita berikan. Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini nanti saja nggak apa-apa. Masih semangat nggak nih? Semangat. Masih ya? Kita coba deh tepuk semangatnya. Kalau saya bilang tepuk semangat. Semangat gitu ya.
Ayo, tepuk semangat. Oke, baik. Sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Semoga Allah memberi kemudahan sehingga kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar, baik, dan memberikan manfaat untuk kita semua. Mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya Ruli, saya nanti akan membersamai teman-teman. Oke, akan membersamai teman-teman di kegiatan bimbingan perkawinan pada 2 hari ini dan besok gitu ya. Baik, kita berdiri dulu aja yuk biar tambah semangat. Lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar. Mana lingkarannya? Buat lingkaran, ayo melingkar. Lingkaran besar. Lingkaran besar bukan lingkaran kecil. Mundur ke belakang. Repot ya. Oke, baik. Ini saya akan membagikan kertas. Silakan teman-teman mengambil satu, kemudian geser ke temannya. Setiap orang boleh mengambil satu kertas. Ikut ya. Oke. Yuk, silakan satu orang bisa mengambil kertas. Kalau sudah diambil, silakan diberikan kepada temannya. Oke, terima kasih. Boleh dibuat melingkar? Jangan sampai terpotong lingkarannya. Oke, sip. Nah, saya akan meminta kepada teman-teman semua untuk meletakkan kertas ini itu di depan teman-teman. Jadi seperti ini. Pas teman-teman. Yuk, silakan. Boleh diletakkan kertas ini pas ada lemnya di situ. Oke. Kertas ini adalah sebagai penanda tempat di mana teman-teman boleh berpindah. Kalau misalnya di sini kosong, boleh nggak saya berada di sini? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena kosong, karena nggak ada tandanya. Gitu ya, kita akan bermain angin bertiup. Yang bertiup itu menyebabkan kita untuk berpindah tempat. Tapi kita hanya bisa berpindah pada tempat yang ada tandanya. Jadi meskipun ini kosong, tidak boleh ditempati. Oke, apakah bisa dipahami instruksi pertamanya? Saya gampang, kecil. Oke. Kemudian untuk yang berikutnya, ketika saya mengatakan angin bertiup, teman-teman silakan menjawab bertiup kemana? Ya, kita coba dulu. Angin bertiup. Bertiup kemana? Nah, kok kayaknya masih lemes gitu, kurang bersemangat. Harusnya kamu yang paling banter loh, karena kan energinya masih full ya. Bener Kak? Bener ya? Oke, ayo. Angin bertiup. Bertiup kemana? Nah, kemudian saya akan melanjutkan bertiup kepada mereka yang memakai sepatu. Maka semua yang memakai sepatu silahkan berpindah tempat. Berpindah tempat. Jadi misalnya masnya tukeran sama masnya gitu ya. Jadi pindah tempat yang ada tandanya. Kita coba aja, kita coba. Oke. Angin bertiup. Bertiup kemana? Kepada mereka yang memakai sepatu. Nah, yang nggak memakai sepatu silahkan tetap berada pada posisinya, gitu ya. Bisa dipahami instruksinya? Kita coba lagi. Angin bertiup. Bertiup kepada mereka yang memakai jilbab. Sudah tukeran ya tadi ya. Gitu ya, bisa dipahami ya. Oke, konsentrasi. Angin bertiup. Bertiup kemana? Kepada mereka yang akan menikah bulan depan. Ada yang mau menikah bulan depan? Enggak ada. Ragu-ragu ya? Kok ragu-ragu? Silakan bisa tukeran. Tukar. Nah,
Gitu. Kalau yang lainnya mau menikah kapan? Minggu depan. Oh, hari Minggu besok lebih cepat. Kalau Masnya? Oh, oke, baik. Oke, baik gitu ya. Kita konsentrasi. Angin bertiup. Bertiup kemana? Kepada mereka yang memakai kemeja. Oke. Angin bertiup. Bertiup kemana? Kepada mereka yang memakai celana panjang. Silakan. Ada primata salah ini. Seksual. Angin bertiup ke arah barat. Angin bertiup. Bertiup kemana? Bertiup yang memakai jilbab. Bapak, Masnya nanti cari tempat ya. Kalau nggak nanti di sini terus sampai sore. Jadi nanti setelah ngasih instruksi nyari tempat, kemudian masuk ke dalam tandanya, nanti biar bisa bergantian yang di tengah. Gitu? Oke, silakan lagi. Jalan. Angin bertiup. Bertiup kemana? Bertiup Pakai songkok. Pakai sendal. yang memakai jam. Angin bertiup. Bertiup kemana? Bertiup yang memakai tas. Bikin total deh. Angin bertiup. Yang memakai cincin. Dua orang baku tukar. Berarti yang maju. Siapa ya mana? Aja ya. Angin bertiup. Bertiup kemana? Yang memakai celana hitam. Oke. Tambah pengenal. Oke, sekali lagi ya. Angin bertiup Bertiup kemana? kepada mereka yang ingin membangun keluarga sakinah mawadah warohmah. Wah. Awas. Sudah hampir terjadi huru hara. Oke. Baik. Apa sebenarnya yang dibutuhkan ketika teman-teman bermain ini? Kerjasama. Kemudian apa lagi? Yang butuhkan tanda. Butuh tahu gitu ya di mana tempat-tempatnya. Kemudian konsentrasi. Konsentrasi. Terus apa lagi? Fokus. Terus apa lagi? Jadi memperhatikan temennya. Jadi tahu, oh ternyata temanku di sini ada yang pakai celana panjang, ada yang pakai jam, ada yang nggak pakai. Jadi memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Oh ternyata semua yang ada di sini, ini semuanya pengen membangun keluarga sakinah. Jadi lebih aware, lebih menyadari bahwa ternyata kebutuhan kita itu sama. Keberadaan kita ada di sini itu semuanya sama. Oke, gitu ya. Oke, yuk aplaus buat kita semua. Sekarang silakan duduk kembali. Ambil satu, di-share ke teman-temannya ya. Baik. Ketika kita bicara tentang keluarga sakinah, yang perlu kita pahami itu adalah sebenarnya
saya ini sebenarnya orang seperti apa toh gitu ya. Jadi teman-teman tadi, oh iya saya pakai jilbab, akhirnya melihat ke saya sendiri. Kemudian ngelihat temennya, oh kemudian ngelihat orang-orang yang ada di sekitarnya, menyadari bahwa oh ini saya seperti ini, orang-orang yang ada di sekitar saya seperti ini. Nah, ketika kita bicara tentang keluarga sakinah, teman-teman di situ sudah kita bagikan kokard. Karena kita di sini baru mengenal, ada yang masih ingat nggak nama saya tadi siapa udah disebutkan? Oh iya, udah. Belum ya ternyata ya? Yang baru datang nggak ingat. Nama saya Ruli. Saya fasilitator dari bimbingan perkawinan. Silakan teman-teman nanti menuliskan nama itu ya di kertas yang sudah disiapkan. Nanti akan kita pegangin spidolnya. Kita pinjemin spidolnya ya Bu. Silakan ya. Oke, untuk menuliskan namanya itu adalah nama panggilan saja, gitu ya, nama panggilan saja. Kemudian di bawah nama panggilan itu silahkan dituliskan satu kata yang itu menggambarkan harapan teman-teman terhadap perkawinan yang akan dibangun ke depan. Boleh juga menggambarkan sifat atau karakter. Tetapi prinsipnya adalah kata pertama, huruf pertamanya itu harus sama dengan huruf pertama dari nama. Misalnya Ruli, Rama, sosok Rama. Atau Ruli, responsibel. Ruli, rame. Nisa, N-nya apa? Zakat. Harapan saya ke depan, apa harapannya? Apa kira-kira yang menggambarkan? Kalau Z? Ada masukan nggak untuk kata Z? Kira-kira? Ini kan harapan terhadap perkawinan kelak. Kalau misalnya nih contohnya zakat, saya pengen nanti ketika keluarga saya sudah terbangun, maka zakat itu juga akan menjadi prioritas kebutuhan yang akan dikeluarkan oleh keluarga saya. Gitu ya, itu bisa. Mbaknya apa? Nita, N-nya? Kira-kira apa yang menggambarkan jadi karakter saya atau harapan saya ketika keluarga sakinah itu terbangun? Saya pingin N naik haji. Kita semua berpasangan naik haji, oke. Mbaknya? Tiara, T-nya apa? Terbaik. Saya ingin menjadi istri yang terbaik. Saya ingin menjadi gitu ya. Nanti silakan boleh dituliskan. Nanti saya akan berikan kesempatan kepada teman-teman untuk memperkenalkan diri dan juga menyampaikan apa yang menjadi atau makna apa dari kata yang ada di bawah namanya. Tulisannya yang besar karena ini kokard, jadi nanti dia akan dipasang sehingga teman-temannya bisa tahu nama masing-masing yang ada di sini. Sudah? Oke, A-nya apa? Abadi. Boleh dituliskan. Yes. Immortal dong. Nah, kayak gitu Arul, sip. Sudah ya, oke. Saya akan memberikan kesempatan dari Mas Alan dulu ya. Untuk menyampaikan namanya siapa, kemudian apa harapan, makna dari kata yang dituliskan di situ. Silakan yuk. Sambil berdiri boleh? Nama saya, nama panggilan saya Alan. Makna dari nama saya Abadi. Itu ingin sekali sebuah pernikahan yang abadi dengan istri saya. Luar biasa. Baik, kita sepakati ya teman-teman ya. Yang akan kita perkenalkan adalah nama, kemudian makna dari kata yang dituliskan dan asalnya dari mana. Ya, oke silakan diberikan ke pasangannya. Ya. Perkenalkan, nama saya Priti. Priti. Ya. Oke. Priti di sini kan P, jadi Ya. pemberani. Pemberani. Makna dari pemberani ini adalah berani, bertanggung jawab untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Wah, tuh banget. Berani membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dari mana? Dari Pandu. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Tiara. Tiara. Oke. Tiara
dari huruf T, makna dari T itu terbaik. 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 Kalau ingin menjadi istri yang terbaik bagi suami pasangan nanti kita. Oke, ingin menjadi istri yang Iya. terbaik gitu ya. Paling mungkin ibu juga gitu ya, menjadi anak semua menjadi serba terbaik. Oke. Panggilan Putri. Putri. Siapa? Penyayang. Penyayang. Nanti kalau nikah selalu ada kasih sayang dalam rumah tangga. Luar biasa, so sweet. Dari mana Putri? Dari Moles. Dari Monas. Oke, baik. Bunaken. Oke. Nama saya Nita. Nita. Arti dari Nita nanti bahagia. Nanti bahagia. Oh ya, oke, nanti bahagia. Oke. Harapannya Harapannya insya Allah kedepannya bisa mempunyai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, mempunyai anak yang soleh. amin. Dan bisa naik haji bersama-sama. Amin. Terima kasih. Dari mana Mbak Nita? Dari Wonosakap. Dari Wonosakap. Wonosakap. Singkil. Oh, dari Singkil. Oke. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Nama saya Rahmat. Pak Rahmat. Mas Untuk Rahmat. mencapai keridhaan Allah atau ridha Allah. Oh, ridho. Menikah ini semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Dari Singkil juga ya, Pak ya? Terima kasih Mas Rahmat. Nama saya Jul. 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 Oke. Jul. Zakar. Oke. Nggak nemu kata lain lagi ya? Nggak nemu kata lain lagi ya? Salah Jakina. Insyaallah ke depan yang rajin membayar zakat. Amin. Saya dari Karamit Lingkungan. Berarti nanti perlu memahami ya zakat-zakat apa yang perlu dibayarkan gitu ya. Baik. Ternyata memang semua memiliki harapan yang baik ya ketika kita akan memulai membangun keluarga sakinah. Dan harapannya itu nanti tentu saja ke depan akan menjadi doa buat kita dan ikhtiar yang tiada henti ketika hal-hal yang memang harus dihadapi dalam proses membangun keluarga sakinah itu terjadi. Jadi teman-teman tetap ingat bahwa makna yang teman-teman tuliskan, kata yang teman-teman kan dituliskan di sana itu sebenarnya makna yang tanpa teman-teman sadari itu nanti akan menjadi doa di masa-masa yang akan datang ketika memulai mengarungi kehidupan berkeluarga. Nah, saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman semua yang saat ini berkenan hadir di sini, mau hadir di sini, karena membangun keluarga sakinah, perkawinan itu adalah proses belajar yang nggak pernah berhenti, proses belajar yang sepanjang hayat, proses belajar yang terjadi secara terus-menerus. Saya sudah menikah berapa ya? Meskipun sudah menikah 20 tahun, 25 tahun, bukan berarti kemudian kita menjadi ahli yang bisa menyelesaikan segala hal dengan baik. Pasti proses belajar itu akan terus-menerus terjadi, apalagi teman-teman di sini itu baru akan memulai sesuatu yang baru yang memang benar-benar teman-teman belum pernah alami sebelumnya. Nah, karena itu apresiasi yang luar biasa buat teman-teman, aplaus buat teman-teman semua karena keberadaan teman-teman saat ini berada di sini. Karena nanti akan ada materi-materi yang akan teman-teman dapatkan itu akan teman-teman dapat manfaatkan ketika nanti teman-teman mengarungi bahtera rumah tangga. Nah, selain apa yang nanti akan materi yang akan teman-teman dapatkan, saya butuh tahu nih sebenarnya harapan teman-teman berada di sini itu apa sih? Boleh nggak Mbak dikirim satu-satu? Kalau tadi itu harapannya tertulis pada satu kata yang ada di bawah nama. Nah, secara lebih panjang, lebih banyak, ada nggak? Ini kan sudah mengikuti kegiatan ini nih, gitu ya. Nah, dengan harapan yang dituliskan di bawah nama tadi, terus kemudian sekarang mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan ini, harapan teman-teman terhadap kegiatan bimbingan perkawinan ini apa sebenarnya?
Gitu ya, bisa dipahami nggak? Kan tadi ini sudah nih dituliskan nih, saya pengen menggapai ridho Allah. Salah satu cara saya untuk menggapai ridho Allah itu adalah saya ingin belajar keluarga sakinah itu seperti apa. Makanya kemudian mendorong Mas Rahmat untuk datang ke sini belajar tentang bimbingan perkawinan. Nah, harapannya setelah ini tuh apa? Untuk setelah mengikuti kegiatan ini apa? Setelah mengikuti bimbing ini harapannya apa? Boleh nggak dituliskan di kertas yang sudah dibagikan? Sudah? Boleh ditulis lebih dari 1, boleh 2, boleh 3. Harapannya setelah mengikuti bimbing ini apa sih? Gitu ya. Karena tadi kan sudah punya tuh tujuan yang mau dicapai dari nama, dari kata yang dituliskan di bawahnya. Kemudian teman-teman terdorong untuk ikut kegiatan bimbing ini, begitu ada undangan untuk menggapai tujuan itu. Nah, ketika datang ke sini itu harapannya apa? Oke, yang sudah boleh maju ke depan, kemudian menempelkan kertas yang sudah ditulis itu di sini. Oke, yang sudah silakan bisa maju ke depan. Boleh? Yang sudah? Ya, tak bantuin, kayaknya nggak terlalu nempel dia soalnya. Iya. Oke, makasih Mbak Ayu. Terima kasih Mas Azhar. Ketemu akhirnya wangsitnya? Wah, ini bagus nih harapannya. Jangan dibaca. Oh, jangan dibaca. Oke. Ada yang belum? Sudah semua. Saya bacakan ya secara acak ya. Harapan saya mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan untuk calon pengantin ini adalah bisa menambah wawasan keilmuan berumah tangga. Kemudian menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Belajar ke depan lebih baik. Ingin mendapatkan pelajaran untuk pernikahan yang baru dibina, yang akan dibina ya. Memperoleh ilmu tambahan mengenai pernikahan dan cara membangun keluarga yang bahagia. Wah, keren-keren nih jawabannya. Harapan saya ingin menjadi lebih baik dari sebelumnya. Bisa mendapatkan pelajaran dalam berumah tangga. Menjadi imam terbaik. Wah, ini mesti laki-laki nih yang jawab ini ya. Menjadi imam terbaik juga bermanfaat. Insya Allah, amin. Ingin belajar menjadi suami yang baik. Kita nanti akan belajar apa arti perkawinan. Harapannya semoga ilmunya bermanfaat untuk kita yang baru melangkah ke jenjang pernikahan dan menjadikan bekal nanti menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Harapan saya ke depan setelah mengikuti kegiatan ini supaya bisa membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Karena semua harapan ini berkaitan dengan keluarga sakinah mawaddah warohmah, maka teman-teman nanti akan mendapatkan materi sebenarnya keluarga sakinah mawaddah warohmah itu seperti apa toh? Gitu ya. Keluarga sakinah mawaddah warohmah itu seperti apa? Sakinah itu artinya apa? Tenang, ketenangan. Jadi keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang orang-orang di dalamnya itu merasakan ketenangan. Detailnya kayak gimana, seperti apa cara menggapai ketenangan itulah. Nanti teman-teman akan mendapatkan materi mengenai bangunan keluarga sakinah itu seperti apa. Gitu ya. Terus kemudian nanti di sini ingin menjadi suami yang lebih baik, ingin menjadi istri yang lebih baik. Proses dalam menjadi hal yang baik itu seperti apa toh? Skill apa saja yang harus dimiliki, kecakapan apa saja yang harus dipunyai. Nanti teman-teman juga akan mendapatkan materi berkaitan dengan psikologi perkawinan dan psikologi keluarga. Jadi ketika saya mau menjadi istri yang baik, itu apa yang harus saya lakukan? Ketika saya ingin menjadi suami yang baik, itu saya harus bagaimana? Cara-cara apa saja yang harus dilakukan? Itu nanti teman-teman juga akan mendapatkan materi itu. Kalau kemudian di sini nih katakan ingin menjadi ibu, gitu ya, selain istri ingin menjadi ibu. Ketika menikah semua pengen punya anak? Pengen ya, pengen punya anak. Jadi gimana sih cara menjadi ibu yang baik, menjadi ayah yang baik untuk anak saya? Maka dibutuhkan pemahaman tentang pengasuhan. Gimana sih kalau misalnya dengan dunia yang berbeda nih. Nanti ke depannya ketika teman-teman punya anak,
masanya pun juga berbeda, eranya juga akan berbeda, tantangannya juga akan berbeda. Bisa jadi lebih yang akan dihadapi oleh anak-anak kita semua itu nanti lebih berat dari apa yang teman-teman hadapi saat ini. Makanya butuh materi pengasuhan. Nanti akan ada materi berkaitan dengan bagaimana sih menciptakan generasi berkualitas itu. Gitu ya. Terus kemudian di sini apalagi nih? Menjadi imam yang terbaik dan bermanfaat. Imam yang terbaik itu yang gimana sih? Imam yang terbaik itu apa? Definisi imam yang terbaik itu adalah imam yang mau terus belajar. Kemudian apa lagi? Yang taat ibadah. Kemudian apa lagi? Bertanggung jawab. Nah, berkaitan dengan tanggung jawab ini tentu saja berkaitan dengan kebutuhan gitu ya, salah satunya. Jadi kebutuhan-kebutuhan seperti apa, bagaimana memenuhinya. Karena itu teman-teman memang perlu datang selama 2 hari, hari ini nanti sampai sore dan besok sampai siang. Supaya apa? Supaya semua harapan ini bisa tercapai. Karena harapan-harapan ini ada di semua materi-materi yang nanti akan teman-teman dapatkan selama 2 hari mulai dari hari ini dan besok gitu. Jadi biar full, lengkap, komplit kayak nasi goreng gitu ya, gitu. Nah, dengan harapan seperti ini, ada nggak kekhawatiran yang teman-teman muncul gitu ya, kekhawatiran, wah harapannya ternyata seperti ini setelah ikut kegiatan Bimbin nih. Kekhawatirannya apa terhadap kegiatan Bimbin Catin ini? Ada nggak? Oke, tak bagi lagi ya, kertasnya yang berbeda saja. Kemudian saya datang selama 2 hari di sini, ternyata apa yang diharapkan itu nggak tercapai, gitu ya. Ternyata setelah 2 hari ikut itu ternyata nggak sesuai sama ekspektasi, gitu. Ternyata harapan-harapan yang dituliskan di sini tuh nggak bisa tercapai. Terus kemudian ada yang khawatir tidak bisa mengetahui nih, meskipun sudah ikut kegiatan Bimbin 2 hari, tetap nggak bisa mengetahui bahwa keluarga saya itu sedang mengalami keretakan, sedang ada masalah, gitu ya. Ini juga kekhawatiran. Kemudian lah, ini cukup realistis ini Alan, nanti bisa kita bicarakan ya. Jika dilakukan 2 hari Bimbin, besok harus masuk kerja. Nah, bagaimana bisa mencapai ekspektasi ini kalau hanya 1 hari, gitu ya. Kemudian kekhawatirannya lagi tidak bisa memahami apa yang dijelaskan, gitu. Jadi ikut 2 hari tapi kemarin Bimbin dapat apa? Apa ya, gitu ya, tidak bisa memahami apa yang dijelaskan. Oke, itu kekhawatiran yang sangat realistis, masuk akal ya. Bahwa besok belum tentu dapat mengikuti kegiatan ini karena berhalangan, kekhawatirannya. Kemudian, oh ini positif sini ya, optimis sekali, saya nggak punya kekhawatiran ini. Oke, saya tidak bisa memanfaatkan bekal yang ibu berikan ke depan nanti. Oke, terima kasih, ini butuh keberanian untuk bisa mengatakan seperti itu. Nah, takut tidak memahami sepenuhnya materi yang disampaikan. Nah, supaya kegiatan ini bisa berjalan lancar dan semua harapan itu bisa tercapai, teman-teman juga bisa optimal mengikuti kegiatan ini. Kayaknya kita perlu menyepakati hal-hal yang memang itu akan membantu kita untuk bisa menjalankan kegiatan ini dengan baik. Oke, kira-kira apa yang perlu kita sepakati supaya kita bisa menjalankan kegiatan bimbingan perkawinan ini dengan baik, lancar, teman-teman juga nyaman, nggak bosen gitu ya, nggak ngantuk, nggak capek, teman-teman juga bisa dapat manfaatnya, harapannya bisa tercapai. Kira-kira apa yang perlu kita sepakati? Apa kira-kira? Jangan terlalu tegang, gitu ya. Sersan gitu ya Al ya, serius, santai. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Oke, ada kerjasama. Kerjasama ini maksudnya gimana Asar? Oke, baik, kerjasama. Jadi di sini sama-sama memperhatikan.
Ada lagi? Ayo. Berkomitmen mengikuti kegiatan secara penuh. Kita sepakati bahwa kita menghargai pendapat orang lain.